Kita belajar cara mereka trading, bukan cara mereka ini. Kalau ini kan trader yang sering kali loss, 90% loss. Nah, jadi kita berpikir bagaimana cara market maker bekerja, melakukan transaksi, di situ kita masuk. Sabar menunggu momentum. Kita aja nongkrong aja gitu ya. Kita liatin, jangan masuk kalau belum benar. Kalau belum setup jangan masuk daripada kita kena SL di bawah atau kena SL di atas, kita bingung kan? Pantau ya dulu. Dua kali entry, dua kali sniper, dapat. Halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Senang kembali rasanya bisa berjumpa Bapak Ibu, rekan-rekan traders dimanapun Anda berada. Pada video edukasi kesempatan kali ini, sekali lagi perkenankan saya juga untuk selalu berbagi sharing, baik pengalaman trading, baik motivasi finansial trading, maupun teknikal. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membongkar teknikal, ya. Ilmu teknikal saya yang saya gunakan untuk bisa mendapatkan profit 20 juta kemarin dan hari ini dapat ya karena ini hari Jumat malam saya bikin video ini karena besok pagi saya harus ke Bandung ajak jalan anak-anak saya untuk berlibur sebentar ke Bandung dan melihat turnamen catur. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin belajar teknikal sedikit-sedikit gitu ya karena saya akan coba memberikan analisa saya dan teknikal saya bagaimana cara saya mendapatkan profit 20 juta di dalam trading gold kemarin dan sudah saya share juga kepada teman-teman kita di grup STI Platinum. Jadi saya share ini ada signal kemarin ada signal di grup STI Platinum gratis untuk join. Kemudian juga kita ada entry di hari Selasa ya Selasa malam, kemudian baru kejemput Selasa malam atau Rabu saya lupa karena saya ketiduran gitu ya. Lalu ada news dan kita hampir profit sedikit lagi profit gitu ya. Tiba-tiba newsnya naik lagi, lalu baru dapatlah hari Kamis kemarin ya dan Jumat tadi pagi kita bisa dapetin profit yang lumayan bagus. Ya, saya dapat 20 juta. Nggak tahu teman-teman member ST Platinum dapat berapa begitu ya. Nah, pada video kali ini saya akan coba sharing mengenai teknik yang akan saya gunakan. Siapa tahu ini bisa menjadi ilmu baru, tambahan baru. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang penasaran, Pak Jo tekniknya apa sih? Ya, ilmu technical tradingnya apa? Karena selama ini ngomongnya secara overall besar, baik secara pengalaman, konsep, mindset, kemudian juga lebih ke non-technical. Nah, tapi sekali-sekali saya supaya nggak bosan gitu ya Bapak Ibu ya, saya akan bocorkan atau bongkar saya punya rahasia salah satu cara saya trading dalam melakukan trading di gold dan kita bisa mendapatkan profit. Trading memiliki risiko kerugian sebagian ataupun keseluruhan dana trader. Jadi Anda harus berhati-hati. Tidak ada yang pasti dalam dunia trading. Saya akan coba share, saya punya cara. Jadi kemarin kenapa kita dapat entry bagus ya? Saya dua kali entry, tiga kali entry, averaging sell dengan cara saya melihat dengan menggunakan technical. Ya, saya menggunakan technical namanya sniper shadow entry. Nah, ini lebih ke price action. Jadi saya akan singgung sedikit cara saya secara analisa teknikal. Ya, jadi kalau selama ini saya sering kali video-video edukasi saya itu lebih banyak kepada non teknikal, tapi kali ini saya akan coba sedikit membongkar cara saya trading. Jadi Bapak Ibu boleh dilihat, siapa tahu menjadi ide baru bagi yang suka belajar untuk teknikal. Bagi yang bingung, ya mungkin dilihat aja cara saya, siapa tahu jadi tambahan baru ya minimal mengerti lah ya apa itu artinya teknikal bagi para newbie. Nah, kemarin saya dapat waktu hari Selasa, saya melihat ada pola yang namanya liquidity sweep. Nah, jadi kenapa saya kemarin waktu hari Selasa melihat ada liquidity sweep. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lihat ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Nah, kalau kita perhatikan waktu ATH sebelumnya yaitu di tanggal 11 Februari ini kan ATH nih, all time high di 2950 lah ya, 2950. Nah, seperti ini. Tapi sebenarnya kalau menurut saya itu bukan ATH di sini, tapi ATH saya adalah di bawah di sini. Ya, ini adalah resisten. Ya, ini adalah resisten saya. Ini adalah resisten saya. Nah, saya melihat biasa begini Pak atau Ibu, kenapa?
kita seringkali kena kerugian di dalam trading, gitu ya. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Sebelum saya jelaskan secara teknikal, saya jelaskan dulu apa artinya cara market maker melakukan transaksi. Jadi kan ada namanya orang trader, retail trader. Ya, retail trader seperti kita. Ada namanya market maker atau big boys lah bilangnya ya, big boys. Itu siapa? Institutional bank, ya, hedge fund, ya, siapapun juga, bank sentral, the Fed dan segala macam ya, bank sentral dari masing-masing negara. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan mereka di sini? Kita belajar cara mereka trading, bukan cara mereka ini. Kalau ini kan trader yang sering kali loss, 90% loss. Artinya kerugian, kena kerugian, ya. Karena yang menggerakkan pasar, menggerakkan harga adalah mereka ini semua, big boys. Jadi kita berpikir secara market maker. Kalau di saham istilahnya bandarmologi gitu ya. Kita berpikir sebagai bandar bagaimana. Tapi kalau di forex, saya bilangnya market maker. Bagaimana market maker bekerja? Bagaimana cara market maker melakukan transaksi? Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nomor satu, ini nomor dua. Nomor satu adalah kita sebagai retail trader yang modalnya cuma ece-ece. Modalnya cuma $1.000, $500, $30, $50, mungkin mentok-mentok $10.000. Tapi kalau mereka bisa jutaan dolar. Jadi mereka itu yang menggerakkan pasar. Nah, jadi kita berpikir bagaimana cara market maker bekerja, melakukan transaksi, di situ kita masuk. Institutional bank masuk, big boys masuk, kita masuk. Jadi kita ngikut mereka. Jadi kita ngikut ikan besar, kita ikut ikan paus. Whale-nya di sini, ya. Jangan ikut ikan teri, ya. Nah, kenapa saya bilang kita mesti ikut itu whale? Nah, sekarang Bapak Ibu bagi yang pengalaman trading, ya, bagi pengalaman trading mungkin Bapak Ibu tahu namanya double top, bener gak? Ya, double top, apalagi double bottom, ya, double bottom. Ada lagi namanya HNS, head and shoulder, dan bla bla bla. Ada lagi namanya support dan resistance, ada namanya SND, ada lagi nama macam-macam sekali. Jelas Bapak Ibu ya? Inilah yang diajarin oleh para technical analis kepada semua retail trader. Jadi ngerti gak cara permainan mereka itu bagaimana untuk menjebak kita supaya kita loss, supaya kita rugi di dalam dunia trading. Kenapa? Karena kita menggunakan cara mereka yang mereka sudah setting. Mereka akan bikin polanya seperti ini. Misalnya contoh lagi terbang ya, market lagi terbang. Misalnya ini marketnya lagi terbang, gitu ya. Lalu ada pola double top nih, ini namanya double top. Dia terjun, boom, gitu. Pasti kita nge-sell sini, begitu. Kadang-kadang dikasih sama dia. Kadang-kadang market bekerja atau bertransaksi dan polanya mirip dengan double top. Jelas Bapak ya, dengan double top dia melakukan transaksi ini. Tapi ini kebanyakan jebakan Batman. Jebakannya banyak, jebakan. Karena mereka berpikir kalau mereka bikin double top terus, maka trader akan masuk profit terus. Benar nggak? Setiap kali ketemu pola double top, mereka entry, kita nge-entry, retail trader nih kayak Bapak Ibu dan saya masuk cuan. Begitu ya. Padahal sebenarnya apa? Sebenarnya itu adalah jebakan Batman. Market sengaja membuat dibikin double top supaya kita masuk, kita nge-entry sell di atas. Dia terbang ke atas. Kita kena SL. Ya. Nah, makanya kenapa saya bilang hati-hati dengan namanya konsep teknikal begini. Ada double top, ada double bottom, dan segala macam. Nah, kalau buku Dow Theory yang saya sudah pernah berikan, Dow Theory, Pak Jo, lu ngomong apa sih, Pak Jo? Gue nggak ngerti, Pak Jo. Ya, Bapak Ibu join di STI dulu. Itu saya pernah kasih buku sampulnya tentang namanya financial market, itu yang suka belajar di situ. Ya, nah, setelah kita tahu, tadi kayak kembali ke tadi ya, kita kan masuk nih, contoh nih, ini begini, dia terbang, begini. Nah, ini pas di sini nih, tak 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 gitu ya. Nah, ini kita pasti cari sel nih karena ini ada resisten. Ini namanya R, resisten. Ya, resisten singkatannya atas, atap gitu ya, resistance. Ada resisten di atas. Nah, kebanyakan trader itu melakukan sell karena diajarin sama trader-trader, guru-guru trading, silakan Anda cari sell.
Kalau ada double top, misalnya begitu. Padahal ini belum confirm double top. Yang namanya double top itu kalau marketnya sudah tembus di sini. Dia sudah break, ini namanya double top. Tapi selama di sini belum double top. Nah, biasanya orang melakukan sell di sini nih. SL-nya, apa tuh Pak Jo SL? Artinya stop loss lah. Kalau kerugian itu dia, kalau harga terbang tidak sesuai dengan ekspektasi, otomatis close. Supaya nggak mengalami kerugian yang besar. Biasanya begitu orang-orang trader melakukan SL namanya. Gitu ya. Nah, para newbie mungkin bisa belajar. Jadi, apa yang terjadi dengan market biasanya kan dia terbang tiba-tiba begini orang sell karena di resisten. Nah, di saat inilah kita biasanya SL-nya mungkin 10 sampai 30 poin atau berapa poin tergantung pairnya. Misalnya kalau saya gold gitu misalnya XAU USD misalnya gitu ya. Nah, biasanya trader itu melakukan sell di sini. SL-nya di atas. Ternyata sama market dia hajar ke atas. Kena SL dong. Orang SL kena, tapi ini kan ada orang yang sell ya. Ini trader pertama, retail trader group sell. Ada lagi grup trader yang namanya retail trader kedua, namanya buy stop. Apa tuh Pak Jo namanya buy stop Pak Jo? Wah ini bingung banget Pak Jo. Nah, nanti ikut kelas gratis di STI Platinum. Bapak Ibu silahkan join bagi pemula. Nah, the buy stop itu artinya Pak, kalau harga terbang dia nge-buy di sini. Dia berarti di atas dia buy. Ternyata harga bukannya terbang, malah terjun lagi, dibanting. Jadi dia itu false break lah. Jadi mengambil stop loss sell dan orang buy stop pasti buy-nya di atas, SL-nya di bawah. Kena lagi, jadi atas bawah kena SL. Jadi orang sell kena SL, orang buy kena SL lagi. Jadi atas bawah disikat. Jadi buyer kena SL, seller kena SL. Nah, saya ulang lagi ya. Contoh ini begini. Kan ada orang berharap nih, wah terjun nih. Dia begini, dengan harapan dia maunya begini. Ya kan, terjun kan? Dia berharap sell di sini. Atau ada juga orang yang, wah ini pasti jebakan Batman nih. Saya pasang buy stop di atas. Jadi kalau dia ngebreak resisten, dia terbang nih pasti nih ke 3.000 misalnya gitu. Kalau gold, kasus gold gitu ya. Akhirnya dia buy stop di sini. Ada sini sell limit. Apa artinya sell limit? Sell kalau mencapai harga ini, buy stop artinya buy dia pada saat di harga itu. Contoh misalnya dia harga 29.50, dia sell limit, atau buy stopnya di 29.70. Bisa, contohnya seperti itu. Nah, lalu dia melakukan entry dua-duanya, sell limit dan buy stop. Ternyata market itu nggak terbang, malah terjun. Tapi yang sell limit udah kena SL dulu di atas. Nah, itulah namanya istilahnya bagi trader-trader yang mengerti, your stop loss is my entry. Bagi siapa? Market maker. Namanya ini liquidity sweep, liquidity sweep. Jadi liquidity itu apa sih? Liquidity itu semacam transaksi, kumpulan transaksi antara buyer dengan seller atau seller banyak atau buyer banyak, di mana di situ banyak order-orderan, banyak order-order book gitu ya, atau liquidity, artinya kebanyakan transaksi volume yang disapu sama bandar, yang disapu oleh market maker. Jadi kita punya stop loss adalah entryan dia. Jadi kita selalu berpikir, kalau saya pasang sell limit pada harga di atas sini, sell limit di sini, itu stop loss saya di atas dong. Ini kan saya sell limit kan, sell limit. Artinya apa? SL saya di atas juga. Nah, SL kita lah adalah makanan market maker karena dia tahu nih banyak trader yang entry sell di sini di resisten. Pasti pasang SL dong. Makanya si market maker sikat dia. Jadi harganya diterbang dulu ke atas tiba-tiba dibanting ke bawah. Jadi orang sell limit kena SL lagi tadi saya bilang. Nah, kenapa? Karena di liquidity di sini banyak liquidity nih. Antara sini banyak sini banyak liquidity. Liquidity itulah yang disapu oleh market untuk sell. Buyer gimana kalau buyer? Buyer ada buy stop di atasnya, disikat juga, dibanding ke bawah. Nah, makanya kenapa liquidity sweep. Nah, setelah kita mengerti konsep antara namanya liquidity sweep, sell limit, stop loss, buy stop, sell limit juga di bawah, bagaimana, atau buy stop di atas gitu ya. Nah, barulah kita mengerti apa yang harus kita lakukan, yang kemarin saya lakukan. Ya, ini saya screenshot, kita lihat.
ya. Pada saat market melakukan, ini kan saya udah bilang ya, di sini kan ada resisten, ternyata dia bener kan. Ini kan pasti orang pasang sell limit di sini kan ada dua nih. Ada double top nih. Dia sell di sini, SL-nya di atas, disikat SL-nya kena. Udah loss kita sekali. Ada juga buyer. Buyer dia melakukan apa? Buy stop di atas. Buy stopnya di sini, buy stopnya di sini. Kena SL juga, dibanting ke bawah. Jadi artinya apa? Atas bawah disikat sama market. Ya, jadi jelas Bapak Ibu ya. Nah, lalu saya melakukan sell waktu itu di sini. Lalu saya ada sell lagi di sini. Karena saya melihat ini ada liquidity sweep. Ya, yang saya bilang tadi liquidity sweep. Artinya apa? Si market akan mengambil likuiditas di atas sini untuk dia sikat ke bawah. Karena dia berpikir kan, nah saya jebak nih si retail trader nih. Ah, gue jebak nih si Joni, gue jebak nih si Mister A, si Mister B yang suka trading berdasarkan sell limit atau buy stop kalau ada resisten. Jadi sell limitnya disikat, kena SL, buy stopnya disikat juga kena SL. Nah, saya udah sempat kena juga, kena floating saya sedikit. Lalu saya pasang lagi sell di atasnya karena saya ada liquidity sweep. Karena dia nggak langsung terbang nih. Di hari Kamis nggak terbang sekali nih. Ya, kita lihat ya. Di hari Kamis ini dia nggak terbang. Saya buru-buru ambil sell lagi di sini. Jadi ini kan setelah kejadian ini saya ada floating di sini. Saya ada sell di sini. Saya bagi signal di 25, 27. Kena SL. Tapi kita nggak kena SL. Untung kita masih ada di 2357. Di atas ini sedikit gitu loh. Beda 3 pips gitu ya. Untung kita nggak kena. Dapat cuan dia tiba-tiba terjun. Tadi paginya pun hari Kamis pun kita hampir profit juga. Kena TP1. Tapi nggak kena TP beda 2 pips. Bener-bener dikerjain oleh market maker. Ini namanya trading nggak enak begini loh. Tapi beruntung kita pas hari Jumatnya kita cuan. Dia terjun gitu ya. Nah, pada saat itu saya entry lagi di sini. 2 kali saya entry. Saya dapat. Dia 2 kali dapat, akhirnya dapatlah kita profit sebesar 20 JT. Begitu ya. Ini kalau saya pasang 0,5. Ada member-member trader yang STI Platinum, ada yang pasang 0,1, ada yang 0,1, ada yang 0,2, saya nggak tahu. Masing-masing trader kan saya berikan signal. Nah, itulah cara market maker melakukan tipuan untuk melakukan transaksi supaya kita kejebak di atas atau kejebak di bawah. Nah, ini ada good news Bapak Ibu, rekan-rekan traders ataupun investor yang biasa trading. Salah satu ceks terbesar di dunia, yaitu Bybit, sudah mengeluarkan produk terbaru mereka yaitu Forex dan XAUSD dan Gold seperti kita trading di MetaTrader. Jadi Bapak Ibu bisa menggabungkan antara trading ataupun investasi kripto, baik spot market, digabung dengan futures market. Nah, ini suatu hal yang terobosan yang baru ya. Biasanya ceks tersendiri, futures market tersendiri. Nah, ini kita bisa melakukan deposit dan bisa P2P transfer juga ya. Jadi kita mudah. Jadi kita bisa transfer sesama member ataupun klien Bybit bisa melakukan transfer USDT. Sedangkan untuk daftar pairnya, menurut saya ini sangat lengkap ya. Cukup bagus. Ini ada crypto, ada futures market, ada nickel dan segala macamnya. Ada CFD juga dan komunitas. Nah, ini tampilannya. Kemudian juga tadi saya lihat spreadnya agak kecil untuk gold cuma 7 pip ya. Dan ini depositnya hanya bisa USDT untuk MetaTrader 5. Jadi untuk Forex hanya bisa USDT. Tapi nanti untuk detailnya Bapak Ibu bisa tanya di customer service-nya. Makanya saya bilang, trading itu yang benar seperti apa? Nah, kita lihat ya. Trading yang benar itu kalau menurut saya pribadi, kita harus seperti ini. Nah, ini. Sabar menunggu momentum. Ya, ini Spider-Man. Mantap aja nongkrong aja gitu ya. Kita liatin. Jangan masuk kalau belum benar. Kalau belum ada setup jangan masuk daripada kita kena SL di bawah atau kena SL di atas kita bingung kan. Pantau ya dulu. 2 kali entry, 2 kali sniper dapat. Pertama saya meleset, kena floating. Untung nggak kena SL, amin, aman lah, nggak kena stop loss. Tiba-tiba dia terbang lagi, saya hajar di atas. Sell limit di atas. Di liquidity sweepnya saya masuk. Jadi saya ngikut bandar masuk atau market maker masuk, saya ikut masuk. Ikut dia. Ikut ikan paus. Dapatlah cuan 20 juta. Nah, kalau kita nggak sabar, pasti kita nge-sell-nya banyak nih sini. Saya nge-sell di sini, nge-sell di sini, nge-sell di sini, akhirnya MC. Nah, itulah kelemahan trader seperti itu. Terlalu cepat untuk masuk. Kenapa Bapak Ibu rugi? Gara-gara terlalu cepat nafsu ingin masuk. Nah, jadi saran saya sebaiknya apa? Bapak Ibu harus sabar. Sabar menunggu, pantau, disiplin, money management seperti apa.
ya, dan pasang SL juga supaya karena ini risikonya besar kalau nge-sell gold ada risikonya kalau berdasarkan Goldfinger Advance yang saya pakai selama ini kita nggak boleh nge-sell. Tapi saya menggunakan technical sniper shadow entry, ada momentum liquidity sweep, saya masuk. Jadi beruntung kita punya tiga teknik. Teknik namanya sniper shadow entry, ada juga itu break action, ada juga Goldfinger Advance dan STI Pro Index. Jadi tiga ini saya gabung-gabungin. Kalau menurut GFA saya nggak boleh nge-sell, saya harusnya nge-buy di bawah. Ya kan? Tapi menurut Sniper Shadow Entry price action ada kesempatan liquidity sweep. Saya coba masuk, dapat. Gitu. Jadi atas bawah dapat. Nah, itulah salah satu kegunaannya kita bisa mempunyai banyak ilmu teknikal, tapi kita sudah backtest, kita sudah jam terbang, dan yang paling penting apa? Mental, kesabaran, serta kedisiplinan. Sadis, sabar, dan disiplin. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, semoga video ini bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa bagaimana cara saya memasuk ke dalam entry, setup yang benar, ada momentum, kita masuk. Kalau nggak ada momentum, 2 minggu saya waktu itu nggak ada entry. Ya, member-member STI Platinum nggak ada signal waktu itu, selama 2 minggu atau 1 bulan. Pernah. Karena marketnya naik terus kan, jadi nggak ada kesempatan nih. Tiba-tiba kemarin kita dapat, sekali tembak, dapat gede. Ya Bapak Ibu jelas ya. Nah itulah cara trading supaya kita nggak pernah margin call. Kita mesti hati-hati, sabar, tunggu momentum, resiko yang terkecil lah yang kita masuk. Jangan sembarangan masuk, gitu ya. Jangan nafsu. Oh udah dipucuk nih kita nge-sell, dipucuk lagi nge-sell. Tiba-tiba averaging, habis lah kita. Averaging itu ada batasannya. Kalau saya ada maksimal 2 atau 3, tergantung equity. Berapa lotnya, tergantung equity juga. Semoga video edukasi ini membantu Bapak Ibu membuka pikiran bahwa trading itu sebenarnya ya boleh dibilang gampang atau susah. Tergantung kita melihatnya. Gampang kalau kita menunggu, mensabar, menunggu momentum baru kita masuk, gampang. Tapi kalau masih marketnya sengaja manipulasi, jangan masuk. Karena kita bakal rugi. Kita pasti akan terjebak. Jadi saran saya sebaiknya sabar, menunggu momentum, disiplin, masuk. Ya risikonya diukur. Berapa nih? Kira-kira kalau udah terbang gimana? Kalau udah terjun gimana? Kita udah ukur. Jadi saya bilang, halte bus, stopnya di mana? Kita baru masuk di startnya. Kalau masih sedikit, ya jangan masuk. Tapi kalau masih banyak, kita hajar. Mohon untuk di-subscribe, like, share, serta diberikan kolom komen bahwa Bapak Ibu merasa video ini berguna buat Bapak Ibu, bermanfaat. Ilmu baru nih bagi saya Pak Jo. Bolehlah lanjutkan Pak Jo, gitu ya. Berikan video lagi edukasi lainnya. Saya Joteng, mengucapkan banyak terima kasih. Salam profit untuk kita semuanya dan sampai jumpa di next video. Terima kasih.